Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya mewakili kelompok 6 manajemen biaya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi analisis biaya volume laba. Adapun kami akan masuk ke dalam materi yang ada, namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Istiani Paskalia Kabes, yang kedua ada Afrilia Pirasa, yang ketiga ada saya sendiri Owen Sirambang, yang keempat ada Gabriel Rou, yang kelima ada Yuliana Manufandu, yang keenam ada Donatus Asem, yang ketujuh Vanessa Kurniadi, dan yang kedelapan ada Ato Arangian. Dan saya akan mempersilakan teman saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Dipersilakan. Model analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau CVP adalah metode akuntansi manajerial yang memeriksa hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Dengan memahami struktur biaya, volume penjualan, dan margin kontribusi, perusahaan dapat membuat keputusan informasional dengan penetapan harga, tingkat produksi, dan profitabilitas. Analisis biaya volume laba atau BVL memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Beberapa peran strategisnya melibatkan: 1. Pemilihan harga produk. BVL membantu perusahaan dalam menentukan harga produk yang dapat mencapai tujuan laba yang diinginkan dengan memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. 2. Perencanaan produksi dan penjualan. Dengan memahami titik impas atau break-even point, perusahaan dapat merencanakan produksi dan penjualan untuk mencapai laba yang diinginkan atau menghindari kerugian. 3. Analisis margin kontribusi. Fokus pada margin kontribusi membantu perusahaan mengidentifikasi produk-produk atau lini bisnis yang memberikan kontribusi positif terhadap keuntungan, membimbing strategi pemasaran dan investasi. 4. Evaluasi kelayakan proyek. Dalam pengambilan keputusan investasi atau proyek baru, BVL membantu dalam mengevaluasi kelayakan proyek dengan memperhitungkan dampaknya terhadap biaya, penjualan, dan laba. 5. Manajemen risiko. BVL membantu perusahaan dalam memahami dampak perubahan volume, penjualan, atau biaya terhadap laba, membantu manajemen mengidentifikasi dan mengelola risiko. 6. Penentuan target laba. Dengan memahami hubungan antara biaya dan laba, perusahaan dapat menetapkan target laba yang realistis dan mengarahkan strategi bisnis mereka untuk mencapainya. Analisis BVL untuk perencanaan pendapatan dan biaya. Berikut adalah beberapa cara di mana BVL dapat diterapkan untuk perencanaan pendapatan dan biaya. Yang pertama, penentuan break-even point. BVL membantu menentukan titik impas, yaitu tingkat penjualan di mana pendapatan sama dengan biaya. Ini membantu dalam merencanakan tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas dan menghindari kerugian. Yang kedua, penyusunan anggaran pendapatan. Dengan memahami hubungan antara volume penjualan, harga produk, dan biaya variabel, perusahaan dapat menyusun anggaran pendapatan yang realistis dan mencapai target laba. Yang ketiga, analisis margin kontribusi. Fokus pada margin kontribusi membantu mengidentifikasi produk atau layanan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan bersih. Ini dapat membimbing keputusan terkait alokasi sumber daya. Yang keempat, pengembangan strategi harga. BVL membantu dalam menentukan harga yang optimal untuk produk atau layanan dengan mempertimbangkan biaya, permintaan pasar, dan target laba. Yang kelima, pengelolaan biaya tetap. Mengetahui titik impas membantu dalam mengelola biaya tetap. Perusahaan dapat menilai apakah biaya tetap yang ada dapat diterima pada tingkat penjualan tertentu atau apakah penyesuaian perlu dilakukan. Kita masuk dalam materi analisis sensitivitas dalam BVL. Ada beberapa langkah. Yang pertama, perubahan harga jual. Bagaimana perubahan harga jual produk atau layanan dapat mempengaruhi tingkat laba dan titik impas. Kedua, biaya variabel tambahan. Di sini mungkin timbul dan mengevaluasi dampaknya terhadap laba bersih. Ketiga, volume penjualan. Menganalisis bagaimana fluktuasi dalam volume penjualan dapat mempengaruhi laba perusahaan. Keempat, biaya tetap. Memperkirakan dampak perubahan biaya tetap terhadap laba bersih. Kelima, mix produk. Nah, jika perusahaan menawarkan berbagai produk atau layanan, analisis ini dapat melibatkan evaluasi dampak perubahan dalam mix produk. Keenam, perubahan struktur biaya. Di sini konsekuensi dari perubahan struktur biaya seperti peningkatan efisiensi operasional atau perubahan dalam metode produksi. Analisis sensitivitas BVL membantu perusahaan memahami ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan faktor-faktor kunci dengan mempertimbangkan berbagai skenario
Manajemen dapat mengidentifikasi potensi risiko dan peluang sehingga membantu keputusan yang lebih terinformasi dan adaptif terhadap perubahan kondisi perusahaan. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan dari analisis BVL. Asumsi 1. Linearitas biaya dan pendapatan. BVL mengasumsikan hubungan linear antar biaya, volume penjualan, dan pendapatan. Namun, dalam kenyataannya, struktur biaya atau harga jual mungkin tidak selalu linear. 2. Stabilitas biaya. Asumsi bahwa biaya tetap konstan dalam jangka pendek. Perubahan dalam kapasitas produksi atau kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi stabilitas ini. Ketiga, stabilitas produk atau layanan. BVL seringkali diasumsikan untuk satu produk atau layanan tertentu. Jika perusahaan memiliki berbagai produk atau layanan, analisis dapat lebih kompleks. Keempat, dan terakhir, tetapnya struktur biaya. Asumsi bahwa struktur biaya atau biaya variabel dan tetap selama periode analisis. Perubahan dalam struktur biaya dapat mempengaruhi hasil analisis. Isu perilaku dalam penggunaan analisis BVL atau biaya volume laba. Terdapat beberapa isu perilaku yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama ada perilaku konsumen, di mana BVL cenderung membuat asumsi tentang elastisitas harga konstan, namun perilaku konsumen dapat berubah. Yang kedua ada perilaku pemasaran, di mana strategi pemasaran seperti promosi atau penentuan harga dapat mempengaruhi volume penjualan. Yang ketiga ada perilaku produksi. Pada tingkat produksi yang tinggi, mungkin ada kecenderungan untuk mengasumsikan efisiensi produksi yang konstan. Yang keempat ada perilaku manajerial, di mana keputusan manajerial seperti kebijakan stok, pemilihan harga atau struktur biaya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku yang mungkin sulit diprediksi. Yang kelima, resiko ketidakpastian. Analisis BVL seringkali tidak mempertimbangkan secara eksplisit risiko dan ketidakpastian. Yang keenam ada perubahan lingkungan bisnis, di mana perilaku bisnis secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, atau seperti peristiwa pasar global. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu faktor psikologis dan sosial. Keputusan pembelian konsumen tidak hanya didasarkan pada faktor rasional, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Analisis BVL mungkin kurang sensitif terhadap variabel-variabel ini. Berikut kesimpulan. Kesimpulannya, BVL bukan hanya alat akuntansi, tetapi juga alat strategis yang membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, merencanakan dengan lebih baik, dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Penggunanya harus disesuaikan dengan konteks bisnis spesifik dengan pemahaman yang matang terhadap asumsi dan keterbatasannya. Itulah dia presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami selaku kelompok 6 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa.